99.3 Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Alhamdulillah, malam hari ini malam minggu ya guys. Biasanya kalau minggu jomblo itu sedih banget gitu kan. Jomblo pasti sedih ya, tapi kali ini Ivona gak sedih karena ditemani Widya. Hai Widya, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Berarti kalau bahasa Jepang halo apa kabar itu gimana? O genki desu ka? Apa? O genki desu ka? Oh susah banget, gue gak bisa ya. Seriusan, gimana tadi? O genki desu ka? Oh genki desu ka? Terus Itu dijawab genki. baik. Genki berarti baik gitu Iya. ya. Oke. Jadi tahu deh ya. Ribet banget gue bahasa Jepang ya. Tapi gimana nih Widya, kan kemarin itu pertama kalinya kita ngobrol-ngobrol Iya, di radio kenalan. ya, kenalan gitu. Gimana perasaannya? Perasaannya seru karena belajar kan di radio gimana-gimana gitu. Apalagi sesuai dengan jurusannya ya. Iya. Jurusannya apa ya? Sastra Jepang sih. Sastra Jepang ya kan. Iya. Cuma kan lebih ke komunikasi juga kan? Iya, benar. Oke. Berarti ini sudah balik lagi ke Cirebon, ke Iya. IPB ya? Iya. Terus kesini lagi. Kesini lagi. Emang tiap minggu pulang atau gimana nih ceritanya? Enggak sih, kalau pengen aja. Kan deket gitu. Iya sih, tapi ya Gitu. gitu. Tapi di sana Banyak ngekos. tugas juga. Oh, gitu. banyak tugas juga. Jadi Benar. nggak mesti harus seminggu sekali pulang gitu Iya. ya. Tapi diusahakan sih ya, kalau misalkan lagi nggak banyak tugas pulang Iya. gitu ya, seenaknya gitu ya. Biasanya kalau Benar. pulang naik apa nih? Biasanya diantar sama ayah, kalau enggak naik kereta. Oh gitu. Kalau pulang naik kereta, Iya. pasti naik kereta. Enggak sih, Oh nggak mesti. tergantung. Oh nggak mesti. Oh kadang naik kereta, kadang Iya. juga dijemput gitu. Iya, Pernah benar. dijemput juga? Pernah, Oh pernah juga. sering sih dulu. Oh gitu. Jadi kenapa ya nih? Aku yang bikin penasaran, Widya itu kan belajar sastra Jepang ya. Jadi Iya. logatnya itu jadi suaranya lebih bulat loh, lebih bulat. Ya, Ternyata. ya, gitu kan? Ya. Iya, emang orang Jepang suka gitu Iya, iya. Jadi apa ya? Kayak kebawa kebiasaan orang sana juga kali ya. Sepertinya kayak gitu. Sepertinya kayak gitu ya. Jadi Iya. yang aku tahu harusnya Widya ini kan 20 tahun ya atau berapa sekarang? Iya, 21. 21 kan, tapi berasa kayak suaranya ya gitu, ya gitu. Tapi aku suka sih kalau misalkan sana kan ya berarti kan hey gitu ya. Iya. Apa ya? Iya, kayak iya iya. gitu ya, hampir sama ya hey Benar. gitu ya. Ya gitu. Nah ini setelah 1 minggu kemarin habis libur ya kalau nggak Iya. salah, terus berangkat gimana Berangkat nih? Kembali kelas lagi. Kembali kelas Pusing lagi. pusing lagi gitu. Bener. Udah ketemu sen-sennya belum? Udah, Ya, oke. Ada native speaker juga atau belum ada nih? belum ada sih. Belum ada ya. Iya. Tapi ada jadwal nggak sih yang nantinya bakal native speaker itu datang gitu? Biasanya kalau kayak itu latihan mensetsu, Oh gitu. Itu apa maksudnya apa kayak latihan? wawancara sama orang Jepang gitu. Kayak Oh, belajar gitu. ngomong bareng sama Emang orang di Jepang. Cirebon ada gitu orang Jepang gitu yang Enggak ada. Nggak ada kan? Dari kampusnya Turis gitu. Jepang nggak ada ya? Terus juga online. Oh gitu. Oh. Bukan offline. Oh, online. Sistemnya pakai online gitu. Iya, kalau sama orang Jepangnya. Oh, Kalau iya. sama sensei mah biasanya campuran ya. Tapi biasanya filmnya itu ketika online sama offline itu pasti beda kan? Benar, beda banget. Beda banget Kalau kan? online kan ngantuk kan ya. Berarti sering ngantuk nih karena lagi online ya. Benar. Bener banget ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol penting juga. Barangkali di luar sana para pendengar Radio Slawi FM ada yang kepengen banget belajar bahasa Jepang ya. Mumpung Widya di sini mau ngasih tip and tricks gitu ya. Aku sendiri nggak bisa soalnya gitu. Kalau diajari juga nggak bisa. Tapi kalau misalkan besok nih ketemu sama orang Jepang langsung, Widya bakalan langsung bisa kayaknya. Iya, itu pasti kalau ketemu native speakernya. Pasti ya, oke. Dan kita bakal kembali setelah yang satu ini. Telepon 0283 357 978. Cabang Kramat Jalan Garuda nomor 1 Kemantrang Tegal. Telepon 0283 6199 043. Cabang Adiwerna Jalan Raya Utara Adiwerna Tegal. Telepon 0 99.3 Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Wah, bahagia, harus bahagia selalu dong ya Wit ya. Benar. Malam minggu gitu, ada nggak di sana tuh kayak gitu? Nggak ada Nggak malam ada. mingguan. Nggak ada malam mingguan ya. Berarti cuma orang Indonesia aja yang galau Iya. kalau malam minggu ya. Sepertinya gitu. Sepertinya gitu ya. Jadi di Jepang itu nggak ada orang galau kayaknya. Nggak ada sih kayaknya. Pantang galau ya. Soalnya orang Jepang kayak belajar mulu gitu.
Belajar mulu ya. Jadi Bener. satu hari 24 jam itu 18 jamnya kayaknya untuk belajar ya. Bener banget. Iya, 18 jamnya ya. Keren banget sih ya. Belajar terus. Jadi makanya orang-orang sana tuh bener-bener pintar-pintar banget ya. Iya bener, pinter-pinter banget. Nah, kalau misalkan Widya nanti lulus seleksi untuk tuker mahasiswa atau apa ya namanya? Internship itu, Iya. itu nanti gimana nih? Bisa menyesuaikan itu dengan 18 jam belajar mulu gitu? Pasti ngalamin culture shock gitu sih. Pasti ya. Iya pasti. Dan harus bisa menyesuaikan Iya, diri ya, mau bener. gak mau ya. Tapi ngomongin bahasa Jepang yang tadi ribet banget ya, termasuk gaya Widya akhirnya mengikuti gaya-gaya orang Jepang yang begitu Logatnya ya, beda ya. logatnya gitu ya, logat ya, lebih ke logat ya. Pronunciation-nya lebih mudah bahasa Inggris atau bahasa Jepang nih kalau menurut Widya? Lebih gampang mana ya? Bahasa Jepang sih. Bahasa Jepang. Cuma A I U E O doang. Oh iya, lebih ke Iya. A I U E O doang ya. Oke. Nah, ini tadi kan Widya kayaknya mau ngasih tips juga ya, iya. tips juga ya. Gimana sih cara Buat yang mau belajar belajar bahasa Jepang gitu. Terus kalau misalkan bingung mau cari kampus terdekat wilayah sini ya cuma Ya, di IPB Cirebon. Ya, oke, silakan. Jadi yang pertama itu tipsnya itu kalau belajar bahasanya pasti kan belajar hurufnya kan. Nah, hurufnya yang pusing. Iya benar pusing banget. Pusing banget. Jadi di Jepang itu ada 3 huruf. Hah? Ada 3 huruf. Hiragana, katakana, sama kanji. Hiragana, katakana, dan sama kanji. Kalau hiragana itu huruf asli Jepang. Kalau katakana itu kayak serapan bahasa Inggris kayak hamburger jadi hambaga. Hambaga. Iya. Oh, hambaga. Hambaga. Terus komputer jadi komputa. Komputer gitu kan. Komputer. Terus apa lagi tuh? Terus sama kanji. Kalau kanji aslinya itu bahasa Jepang itu aslinya dari Cina. Oh, Jadi gitu. ada kanjinya. Jadi bahasa Cina sama Jepang biasanya mirip, cuman bacanya cuma beda. Beda gitu doang. Tapi hurufnya sama. Hurufnya sama. Bener. Oh, Tapi bacanya doang yang beda. bacanya doang yang beda. Dan dari ketiga itu yang paling sulit itu yang mana? Kanji. Yang kanji kan ya. Dan sampai Udah dengan detik ini belibet. udah belibet. Banyak banget. Banyak banget. Dan Widya sampai sekarang masih terus belajar. Betul. Apalagi semester berapa ya sekarang ya, Wid? Ini semester 5. Oh iya, semester 5. Wah, bentar lagi dong. Iya, Bentar lagi dong. Dua semester lagi udah harus ngajuin skripsi nih. bener. Aduh. Udah galau nih, udah makin galau. Galau banget. Udah tenang aja. Sekarang tuh kalau di TikTok tuh banyak tips banget kan ketika Iya skripsi sih, gitu benar. kan. Alhamdulillah Kalau ya, sekarang daripada medianya. biar nggak banyak perbaikan, kasih slip aja merah yang banyak gitu kan. Uang gitu. Cuan jadinya. Tapi enggak sih, itu kayaknya pembodohan banget ya. Iya, lanjut. Tadi setelah huruf ya, tadi ada 3. Nah, hurufnya itu kan kalau hiragana, katakana itu Hmm. kalau digabungin kan 46, kalau digabungin berarti ada 92. 92. Iya, itu baru hiragana sama katakana. Kalau Oh, kanji itu bisa ribuan. Ribuan. Iya, Nah, kamu udah berapa nih? aku baru N4 sih, kalau N4 500-an. Oh, 500-an. Oh, karena tadi jumlahnya sampai ribuan. Gila sih ya. Emang udah coretannya susah, banyak gitu banget. kan. Banyak banget, ribet banget. Itu kalau nulis kalau udah pertama kali salah udah nggak bisa dibetulkan. Iya, Harus benar. ganti di awal lagi, di Iya. awal lagi gitu ya. Biasanya aku tahu artinya tapi nggak bisa bacanya, apa enggak? Tahu artinya tapi nggak bisa Iya. bacanya. Jadi Kok bisa? kelihatan hurufnya. Oh, ini huruf ini gitu Iya, ya. jadi oh ini kanji makan, oh ini kanji minum gitu. Oh, gitu. Tapi nggak tahu artinya Iya, doang. biasanya gitu. Ya. Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu dengerin kalimat bahasa Jepang. Oh, dengerin kalimat bahasa Ya. Jepang. Dengerinnya dari mana nih? Kalau biasanya musik, pakai musik. Musik doang? Iya. Atau film Jepang gitu? Bisa. Bisa Anime gitu. Oh, Kalau enggak ya gitu. tapi kan Widya nggak suka film. Iya sih, tapi suka lagu sih, lagu bahasa Lebih ke suka Jepang. Iya. Jepang. Oh, ada lagu yang disuka? Ada Apa? Coba nyanyiin dong. ada Tabung Yoasobi. Coba dong nyanyiin dong. Dikit aja ya. Dikit aja boleh. Bokura wa nankai datte kitto sonanen datte kitto sayonara Pesawat terbang to dong. tomori owaru dake nanda. Dah. Udah gitu doang. Tapi artinya menyedihkan ya. Iya, udah kan kemarin. Jadi itu sering nggak mau banget dibahas didengerin. lagi. Bener. Sedih banget soalnya artinya. Walaupun Bener. lagunya terkesan
bahagia, ceria, tapi ternyata aduh nusuk sad banget ya gitu. Oh my god. Oke, dan pendengar sudah saatnya untuk kumandang azan Isya wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat Isya. 99.3 Slawi FM, radio informasi dan hiburan. Masih bareng Widya tentunya dong di pada spesial acara anak muda. Wow, tadi trik ya, baru trik atau tips ya? Tips. Baru 2 ya? Iya, Ada baru 2, apalagi nih? Yang selanjutnya itu kalau yang suka film bisa nonton anime. Di sebelumnya ada yang nyebutin anime itu kayak anime gitu. Itu Anime. sebenarnya salah. Oh, Jadi itu bukan anime tapi anime. anime. Iya. Oh, anime. Oke. Berarti bukan anim tapi anime. Iya. Anime. Biasanya orang-orang tuh nyebutnya tuh salah. Jadi kayak ih jut banget. Iya, termasuk aku tuh. Aku juga salah. Ternyata Bacanya anime. anime. Soalnya Oke. itu tulisannya pakai tulisan bahasa Jepang. Hmm. Kadang nggak ada anime dibaca itu nggak ada di Jepang. Iya kayak mixue gitu ya. Kayak mixue gitu. Terus apa lagi nih? Terus yang keempat tuh nulis sering-sering aja nulis bahasa Jepang. Jadi tuh tangannya itu terbiasa buat nulis bahasa Jepang gitu. Kalau Widya itu di samping kalau mau tidur di samping bantal tuh ada kertas sama pulpen buat nulis bahasa Jepang sebelum tidur. Oh gitu, tiap hari kayak gitu? Iya. Kenapa? Tapi kalau nggak capek sih, Oh, kalau nggak capek ya tidur. langsung tidur ya. Tapi diusahakan kayak gitu terus Widya ya. Iya, karena sering gitu jadi besoknya ingat. Oke. Sering gitu jadi besoknya inget ya. Oh, Benar. ternyata salah satu tipsnya itu juga ya. Tiap mau tidur itu nulis dulu. Iya, kalau mager nulis ya bisa besoknya atau gimana. Kalau enggak tempelin kertas-kertas gitu tulisan bahasa Jepang di samping tempat tidur biar baca oh ini sambil ngapalin gitu. Oh, sambil ngapalin terus baru dia tidur gitu ya. Bener. Besoknya pasti inget gitu ya. Iya. Oh, besok paginya bangun lagi baca lagi gitu. Gitu aja terus. Gak ada selesainya. Terus apa lagi nih? Terus yang kelima itu sering ngucapin kalimat bahasa Jepang. Kalau ada senseinya bisa sama senseinya, kalau enggak sekarang tuh banyak aplikasi gitu loh. Kayak sama orang Jepangnya langsung itu bisa. Oh, Cuman kalau orang Jepang tuh rada susah ya. Soalnya privasinya tuh susah banget tuh orang Jepang. oh gitu. Cari teman orang Jepang tuh susah, tapi banyak kok kalau misalnya di internet itu cari aja bisa ngomong sama orang Jepang. Nihonjin. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Yang terakhir itu baca artikel. Ini kayak yang paling penting sih menurutku, soalnya di sini banyak banget kosakata baru. Kalau teman-teman yang itu mau belajar atau nyari artikel itu bisa download aplikasi NHK. Isi news itu tentang bahasa Jepang semua, tapi di situ bisa ditranslate, ada translate-nya, terus Iya. ada tingkatkan. Kalau di Jepang kan ada tingkatan gitu kan. Paling bawah itu N5, paling susah N1. Di situ jadi N1 sampai N5 itu ada semua. Oh gitu. Jadi teman-teman itu bisa lihat sesuai yang teman-teman inginkan. Udah ada translate-nya, terus bisa setel audionya juga. Jadi gampang. Oke, jadi lebih gampang kayak gitu Iya, ya setel benar. audio ya. Tapi misal nih ngomong cariin artikel, kalau artikel dalam bentuk hard copy mungkin nggak ada ya. Berarti artikel yang kita cari hanya di online gitu doang atau gimana? Ada sih, tapi seringnya kan sekarang zamannya online gitu ya. Jadi lebih gampang pakai itu sih seringnya. Malah pakai online? Iya, Oh gitu, oke. Terus abis itu ada lagi nggak? udah sih. Udah gitu. aja. Tapi tips yang Widya kasih itu emang bener-bener ampuh banget atau gimana? Atau sejauh ini Widya emang udah mempraktekkan itu semua? Kalau Widya udah mempraktekkan semua kecuali nonton anime. Karena Widya Oh, itu gitu. kurang suka anime. Oh, kenapa? Karena nggak tahu, kayak nggak suka aja. Malah sukanya drakor. Oh, malah sukanya drakor. Tapi hampir mirip gak sih? Atau beda banget? Iya, beda sih. Beda banget dong ya, Benar. gitu kan. Kalau anime kan animasi, Iya. bukan orangnya asli. Bener.
belajar. Tapi dibilang tadi anime gitu ya, tapi sebenarnya itu anime Jepang itu kan bagus-bagus kan? Iya sih, Gitu. bagus-bagus. Widya nonton tapi nggak terlalu gitu loh. Nggak Kayak, terlalu. Iya, nontonnya pilih-pilih yang ini, yang itu. Oh gitu, nggak terlalu. Pokoknya kalau ceritanya Ada yang bagus baru, iya, gitu. Terus kayaknya asik nggak sih buat ini gitu ya? Iya, benar. Jadi nggak mesti di itu semua ya. Ya, Wit, jadi ya? lihatnya Oke. tuh lihatnya subtitlenya aja, jadi nambahin kosakata. Gitu. Oke. Coba dong praktekin lagi dong tadi yang Widya terakhir itu apa ya namanya artikel gitu. Iya. Artikel apa yang sejauh ini udah berapa banyak artikel yang Widya baca? Banyak sih, soalnya ada mata kuliah dokai namanya. Dokai itu membaca. Oh, Jadi disuruh setiap minggu itu ada tugas, disuruh baca artikel VN itu sama senseinya gitu. Oh, berarti ada baca terus gitu. Oh, gitu. Terus ada juga yang pelajaran yang kanji itu mojigoi itu juga disuruh setoran kayak satu hari 10 kosakata baru, besoknya 10 kosakata baru gitu. Oh, setoran setiap Iya. hari. Jadi itu udah kayak praktik-praktik itu tipsnya itu emang udah Widya jalanin itu dari senseinya. Oke. Dan itu manjur banget gitu, Wid. Iya. Oh, luar Yang biasa. penting jangan males aja sih. Oh, Kalau Widya rada males ya. gitu. Kuncinya jangan males aja. Bener. Oke. Ternyata satu kuncinya jangan males Males. gitu ya, guys. Bener. Karena kalau males itu mempengaruhi banget gitu Benar ya. banget. Kalau males apapun itu mau sepintar apapun kalau males ya jadi nggak pinter dong, Wid. Iya. Apalagi kalau tadi bicara orang Jepang yang belajarnya sampai 18 jam. Karena mereka orangnya di sana Iya. rajin-rajin banget, bangunnya juga cepet banget ya. Bener, nongkrongnya aja di perpus. Wow, jadi nggak ada pilihan tempat lain selain di perpus gitu. Bener. Di kereta pada bacanya buku. Buku semua. Kalau di sini handphone. Wow, kan banyak perbedaan ya Wid ya. Tapi sejauh ini nih Widya sekolah di IPB Cirebon, ngerasain seneng banget gak sih, nyaman banget gak sih gitu? Nyaman sih, soalnya bukan cuma belajar bahasa Jepangnya aja. Karena Widya juga nggak jago sih, hobinya gambar. Jadi ada matkul juga gambar, jadi wah suka. Jadi udah stres Jepang, jadi ada gambar kan, jadi biar Wow, gitu ya. fresh lagi kan. Lebih fresh lagi ya. Nah itu dia beneran, nanti yang mau tanya-tanya boleh loh. Dari tadi Ivona belum nyapa para pendengar Radio Slawi FM. Yang mau tanya-tanya boleh di 0815420993. Atau kepengen nih ya, kepengen banget Widya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang contohnya. Aku cinta kamu gitu. Atau aku kangen kamu. Boleh banget mumpung malam minggu ya guys. Kapan lagi coba. Dan Ivona bakal kembali setelah beberapa komersial break berikut. Spesial Harga. Terima kasih pendengar masih terus bersama Ivona tentunya di pada spesial acara anak muda. Wow, Widya ya seneng banget dong pastinya. Mudah-mudahan next time Widya ini bisa terus ngisi ya biar teman-teman pendengar yang tadinya nggak tahu bahasa Jepang jadi tahu bahasa Jepang gitu kan. Amin. Pasti sesuatu banget ya Wid ya. Benar. Pasti dong ya. Kayak beda ya orang Tegal ngomongnya pakai bahasa Jepang. Nah itu dia. Thank you banget buat Mas Ju yang udah ikutan nyapa. Buat Widya juga salam kenal. Jangan lupa kopinya. Wow. Kopi yang mana nih ya? Oke, thank you. Kemudian juga ini yang lagi streaming siapa? Nggak dikasih nama, sayang banget kan. Ivona kan udah sering bilang ya, kalau misalkan mau gabung dikasih nama. Maksudnya ya Ivona mau nyebutin hey gitu kan. Atau misalkan 08 sekian gitu kan ya. 08 sekian nanti dikirain cari jodoh lagi kan. Ya Wid ya, bener gak Iya, Wid? bener banget. Bener banget dong. Makanya nih ya, tadi dari sekian tips ya menurut Widya yang paling gampang dan masuk banget ke otak Widya itu yang mana? Yang paling gampang belajar huruf hiragana sama katakana. Oke, malah justru belajar hurufnya. Iya, kecuali kanjinya ya. Sampai sekarang belum. Soalnya banyak banget. Banyak banget dan masih sering salah-salah terus. Iya. Pas Ya, pada nggak saat salah pertama sih. kali Cuma lupa-lupa gitu. lupa-lupa. Iya. Pas pertama kali Widya nulis-nulis gitu ada beberapa yang salah nggak sih? Ada. Oh, ada. Ya kan biasanya disuruh maju ini baca apa gitu. Lupa sensei. Oke. Karena Itu senseinya banyak yang dari Jepang juga atau orang Indonesia? orang Indonesia sih, tapi
ada yang lulusan dari sana, dari Jepang, Universitas Jepang. Oh gitu. Jadi Oke. senseinya udah pernah ke Jepang semua. Oh, wow, keren banget ya ternyata Widya. Oh, mantap. Boleh dong ngajakin teman-teman atau para pendengar Radio Slawi FM yang kepengen kuliah bahasa Jepang atau juga yang kepengen belajar bahasa Jepang, gimana nih? Buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Jepang, aslinya itu nggak susah sih. Kalau kalian mau belajar terus itu gampang. Kalau yang mau cari Universitas Sastra Jepang, ada deket nih. Dari Slawi Cirebon itu cuma 1 jam doang. Wow, Iya. 1 jam doang, apalagi kalau naik kereta. Ya benar. Nah, oke, itu dia ya. Manis banget kan Widya? Manis banget ini di sini. Aku udah tag ya. Arigato. Arigato. Oke, arigato berarti terima kasih gitu Iya. ya. Oke, selamat malam semuanya gitu dong. Konbanwa minasang. Oke, thank you banget. Nanti besok-besok kalau siaran lagi openingnya pakai bahasa Jepang ya Wid ya? Iya, siap. Oke, siap. Terima kasih banyak nih buat para pendengar Radio Slawi FM. Karena Widya harus pamit undur diri, Ivona juga harus pamit. Selamat bernikmati malam minggu Anda. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam semangat terus dan jangan lupa untuk terus belajar. Salah satunya juga belajar bahasa Jepang. Benar. Ivona pamit dan Widya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99 Radio Slawi FM.